Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita semua. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester pada mata kuliah Enterprise Research Planning yang diampu oleh Pak Tony MSI. Jadi bisa dilihat untuk soalnya itu jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C yang di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Dan untuk pada bahan baku B, bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan kebutuhan motornya pada periode pertama itu ada 25, dan periode kedua 15, periode ketiga 30, periode selanjutnya itu ada 15, periode kelima ada 28, dan periode keenam ada 20, dan 7, 20, dan juga periode ke-8 ada 23. Dengan jalur penerimaan persediaannya itu terdapat pada periode ketiga, dengan jumlah 20. Dengan persediaan tangan itu ada 28, dan juga pada periode ke-1-nya ada 3. Dengan kebutuhan bersihnya pada periode kedua itu ada 12, dengan periode ketiga 10, selanjutnya ada 15, dan selanjutnya ada 28, dengan periode ke-6 ada 20, dan juga periode ke 20, dengan juga periode ke-8 ada 23. Dengan offsettingnya dengan periode pertama itu ada 12, selanjutnya ada 10, ada juga 15, dan juga periode keempat ada 28, dan selanjutnya 20, dan juga periode ke-6 itu 20, dan juga periode ke-7 itu 23. Dan juga pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan fixed period requirement dengan intuisi load sebesar 3 bulan. Dengan lead time-nya itu ada 1 bulan. Saya lihat pada tabel pencarian load berikut ini. Dengan kebutuhan bersihnya pada periode pertama itu 0, dengan periode kedua itu 12, periode ketiga itu 10, periode keempat 15, periode kelima 28, periode keenam 20, periode ketujuh 20, dan juga periode ke-8 23. Dengan ukuran lotnya itu pada periode kedua, terdapat pada periode kedua juga periode kelima, dan juga periode ke-8 dengan total dengan nilai masing-masingnya itu ada 37, 68, dan juga 23. Dengan persediaannya itu dimulai pada periode kedua dengan nilai 25, dan periode ketiga dengan 15, periode keempat 0, periode kelima 40, periode ke-6 20, periode ke-7 0, dan juga periode ke-8 0. Dengan perhitungan lot dilakukan pada periode kedua, karena pada periode pertama tidak terdapat kebutuhan. Baiklah untuk pada bahan baku. Dan untuk soalnya itu pada bahan baku C. Di sini offsetting pada bahan baku D dikali 3 menjadi kebutuhan kotor di bahan baku C. Dengan tabelnya sebagai berikut. Dengan kebutuhan kotor pada periode pertama itu 36, periode kedua 30, periode ketiga 45, periode keempat 84, periode kelima 60, periode keenam 60, dan juga periode 7 69. Dengan jadwal penerimaan persediaannya itu terdapat pada periode kedua dan juga periode kelima. Dengan nilai masing-masingnya itu 10 dan juga 15. Dan juga persediaan di tangan dengan pada masing-masing periode berjumlah 0. Dan juga kebutuhan bersihnya, itu pada periode pertama itu ada 36, periode kedua 20, periode ketiga 45, periode keempat 84, periode kelima 45, periode keenam 69, dan juga nilai offsettingnya sebagai berikut. Dengan yang pertama itu 36, dan juga pada periode pertama ada 20, dengan periode kedua nilainya 45, periode ketiga dengan nilai 84, dan juga periode keempat dengan bernilai 45. Dan selanjutnya itu periode kelima dengan nilai 80, dan juga periode keenam itu dengan nilai 69. Dan masuk untuk rawat pada periode kelima itu dengan nilainya 60. Selanjutnya itu pada pencariannya Latin menggunakan bahan baku C menggunakan load forward dengan lead time-nya selama 1 bulan. Untuk pada tabel loadingnya bisa dilihat dengan kebutuhan bersih pada periode pertama bernilai 36, periode kedua 20, periode ketiga 45, dan juga periode keempat 84, periode kelima 45, periode ke-6 60, periode ke-7 69, dan juga periode ke-8 bernilai 0. Dan juga untuk ukuran lotnya dengan periode pertama itu ada 36, periode kedua 20, periode ketiga 45, periode keempat 84, periode kelima 45, periode ke-6 60, periode ke-7 69, dan juga periode ke-8 bernilai 0. Dengan persediaannya untuk masing-masing periode berjumlah 0. Dengan loading menggunakan overload, jadi nilai load sama dengan kebutuhan periode saat ini.
Baiklah, selanjutnya itu pada bahan baku B dengan nilai kebutuhan kotornya itu pada periode pertama bernilai 12, periode kedua 10, periode ketiga 15, periode keempat 28, periode kelima 20, periode keenam 20, dan juga periode ketujuh 23. Dan juga untuk selanjutnya itu jadwal penerimaan persediaannya terdapat pada periode kedua dengan nilai 10. Dan juga persediaan di tangan yaitu 18 dengan periode pertama bernilai 8 dan juga periode kedua bernilai 6. Dan juga selanjutnya untuk periode 3, 4, 5, 6, 7 bernilai 0. Dan untuk kebutuhan bersihnya itu pada periode pertama bernilai 0, periode kedua 0, periode ketiga 9, periode keempat 18, periode kelima 20, periode keenam 0, dan juga periode ke-7 23. Dengan nilai offsettingnya itu pada periode kedua 9, periode ketiga 18, periode keempat 20, dan juga periode keenam 23. Untuk pencarian alat yang menggunakan fixed order quantity atau FOQ dengan nilai intuisinya bernilai 45 dengan lead time selama 1 bulan. Dan tabel loadingnya itu bisa dilihat dengan kebutuhan bersihnya pada periode ketiga bernilai 9 dan juga pada periode keempat bernilai 18 dan juga periode kelima bernilai 20 dengan selanjutnya itu pada periode ketujuh bernilai 23. Dan selanjutnya itu ada ukuran lot dengan periode pertama 45 dan juga periode kelima 45 dengan persediaannya pada periode pertama 45, periode kedua 45, periode ketiga 30, periode keempat 18, periode kelima 43, periode keenam 43, dan juga periode ketujuh 20. Dan untuk selanjutnya itu pada bahan baku A dengan kebutuhan kotor, kebutuhan itu ada 72. Dengan selanjutnya itu pada periode pertama bernilai 40, periode kedua 90, periode ketiga 168, dan juga periode keempat 90, periode kelima 120, periode ke-6 130, dan juga periode ke-7 dengan 8-nya itu dengan nilai 0. Dan pada jadwal penerimaan persediaan itu terdapat pada periode 3 dan juga 6 dengan masing-masing nilainya bernilai 15 dan juga 20. Dan selanjutnya itu untuk persediaan di tangannya dengan nilai 22. Dan untuk kebutuhan bersih yaitu ada 50 dan juga untuk persediaan pada periode dan untuk kebutuhan bersih pada periode pertama itu bernilai 40, pada periode kedua 90, pada periode ketiga 153, dan pada periode keempat 90, dan pada periode kelima 120, dan selanjutnya itu periode ke-6 118, dengan selanjutnya pada periode ke-7 dan 8 masing-masing bernilai 0. Untuk selanjutnya itu ada offsetting dengan nilai 50, 40, 90, dan juga pada periode pertama 1,3, selanjutnya 90, selanjutnya juga 120, dan juga selanjutnya pada periode keempat bernilai 118. Dengan di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit. Dengan biaya pemesanan sebesar 1.500 per pesanan dan juga biaya penyimpanan 3.000 per unit juga per periode. Dengan penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ yang lead time-nya selama 2 bulan. Dan juga untuk tabel loading-nya bisa dilihat sebagai berikut dengan kebutuhan bersihnya itu 50 dan juga pada periode pertama 40, selanjutnya itu 90, dan juga selanjutnya 153 pada periode keempat 90, pada periode kelima 120, dan juga pada periode keenam 115. Dengan ukuran lotnya itu dengan yang pertama itu 26 plus 26, dan juga pada periode pertama 26 plus 26, dan pada periode kedua itu 26 kali 3, dan juga pada periode ketiga 26 kali 6, dan juga pada periode keempat 26 kali 4, dan juga pada periode kelima 26 kali 4, dan juga pada periode keenam 26 kali 5. Dengan persediaannya itu 2, dan juga pada periode pertama itu 14, dan periode kedua 2, dengan periode ketiga 5, dan juga selanjutnya pada periode keempat 19, dan juga selanjutnya pada periode kelima 3, dan juga pada periode ke-6 15, dan juga selanjutnya pada periode ke-7 dan 8 juga 15. Dan dengan pencariannya menggunakan EOQ dengan rumusnya itu akar 2 kali D kali K dengan dibagi H dengan nilai akar 2 dikali 661 dikali 1.500 dibagi dengan 3.000 dengan mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu bernilai 25,7 dengan dibulatkan lotnya itu menjadi 26. Dan untuk dari kesimpulan di atas,
kesimpulan dari soal di atas adalah perusahaan manufaktur membuat produk dari berbagai bahan baku. Bahan baku tersebut memiliki kemungkinan terbuat dari jenis bahan baku lainnya, seperti kasus di atas, bahan baku D tercipta dari satu kali bahan baku B dan juga tiga kali bahan baku C, sedangkan bahan baku C terbuat dari dua kali bahan baku A. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan agar semua proses produksi berjalan dengan lancar. Perhitungan yang harus dilakukan adalah netting, loading, offsetting, dan juga explosion. Netting sendiri adalah proses yang dilakukan untuk mencari kebutuhan bersih dari sebuah komponen. Dengan loading artinya itu besarnya pemesanan yang dihitung secara optimal sesuai dengan kebutuhan bersih. Dan juga offsetting memiliki definisi, yaitu waktu yang tepat untuk melakukan perencanaan pemesanan. Dengan selanjutnya itu ada definisi dari explosion, yaitu perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat hitam yang lebih rendah sesuai dengan rencana pemesanan. Dan itu untuk selanjutnya itu ada perbedaan dari sistem pendekatan ERP dengan sistem lainnya. Yaitu pada poin pertama, ERP menggunakan sistem integrasi yang dapat menghubungkan berbagai aspek operasional dan juga komponen pembentuk sistem lainnya. Dengan poin kedua, ERP mendorong otomatisasi proses yang disebut dengan one input multiproses. Dengan hanya itu poin ketiga, ERP bersifat real time dan juga multi cross serta multibahasa. Dan juga pada poin keempat, poin terakhir, ERP dapat melakukan customize sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya kan? Contohnya ada pun contoh yang dimana dalam mengatur jadwal ada pun contoh dari ERP sendiri, yaitu dalam pengaturan jadwal antar temu seperti pada sebuah rumah sakit menjadi temu antara dokter dengan pasien. Jadi ketika ERP mendukung penjadwalan otomatis yang dimana itu data pasien, maka akan sistem sendiri akan menyarankan dokter yang tersedia di rumah sakit tersebut. Dengan proses ini disebut sebagai one input multi proses karena sistem secara otomatis akan menunjukkan berdasarkan dokter yang tersedia. Mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata maupun mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.